Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita beserta keluarga-keluarga kita yang hadir pada hari ini terus diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kepada saudara-saudari kita yang masih belum bisa hadir, masih dalam keadaan kurang sehat, semoga bisa cepat sembuh. Bagi yang belum bisa melangkahkan kakinya ke masjid, semoga Allah mudahkan untuk melangkahkan ke masjid dalam ibadah-ibadahnya. Karena masih banyak ibadah-ibadah lain seperti bekerja, menjaga anak, dan bergaul, hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Mari kita luruskan kembali niat kita. Semoga niat kita adalah thalabul ilmi di pagi hari ini, sehingga kita mendapat pencerahan antara yang hak dan yang batil dan memudahkan kita membaca kitabullah. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah, kalamullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat pencerahan tajwid oleh Ustadz Taufik yang tetap istiqomah tiap minggu kita belajar makhraj, tajwid dan sebagainya. Insya Allah lidah ini semakin kita banyak membaca semakin mudah. Insya Allah. Selama untuk sesi kedua ini adalah nanti akan diisi oleh Bapak Profesor Nadir Shah Hussein. Ia adalah seorang dosen di Monash University di bidang politik hukum. Ada pengumuman untuk jemaah bahwa minggu depan ini kita tidak sholat di Maghrib karena pada Jumat, Sabtu, Minggu akan dipakai oleh Council. Nanti akan dialokasikan ke gedung yang berada di Edinburgh. Edinburgh itu di depan sekolah itu ada jalan dekat rumahnya Pak Dadang. Dulu sempat yang agak menyerong sedikit itu kiblatnya. Sekolah apa itu saya? Sekolah apa? Secondary school apa namanya? Wellington, Pak. Wellington ya, insya Allah. Saya mengucapkan welcome. Ahlan wa sahlan buat bapak-bapak, ada wajah-wajah baru dan ada wajah-wajah lama. Alhamdulillah Masjid Westol ini kajian Ahad semakin lama semakin ramai. Alhamdulillah ada pula yang tidak bisa hadir. Semalam jemaah senior, ada pengajian senior, saya lihat orang-orang tua kita sudah nggak banyak lagi. Dan kita yang muda-muda sekarang inilah yang mengaktifkan sebagai regeneration. Ada Brother Fikri yang dulunya belajar di sini, jadi guru di madrasah, nikah punya anak, sekarang anaknya di madrasah. Itulah generasi-generasi yang berikutnya. Sementara Gus Nadir belum datang, sudah ya, alhamdulillah dari belakang. Hanya itu pengumuman dari saya. Ini kajian berikut ini adalah kajian yang kita melanjutkan sebelumnya, yaitu kitab Minhajul Abidin. Pada saat itu Gus Nadir sudah menyampaikan preambulnya, pembukaannya tentang kitab ini. Kitab yang
ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sebelumnya ada kitab Ihya Ulumuddin, sekarang ini ada Minhajul Abidin. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Profesor. Alhamdulillah Pak Gus Nadir sudah ada di sini. Ini kita lanjutkan lagi kajian Ahad ini dengan kitab Minhajul Abidin. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Nadir Sahusin untuk maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati Takmir Masjid Westol, Pak Aiman yang sudah mengantarkan kita, Bapak dan Ibu sekalian, sesepuh maupun para sesepuh, terima kasih kepada Takmir Westol yang mengundang saya. Dulu waktu kajian yang pertama, saya sempat ceritakan sosok dari Imam Al-Ghazali. Saya juga sempat ceritakan tentang kitab Minhajul Abidin Ilal Jannah. Ini dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, seorang ulama besar yang sudah ribuan tahun lalu wafat, tapi kitab-kitabnya masih terus dibaca. Kitab ini artinya adalah metode atau jalan bagi para hamba untuk menuju surga. Jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Beliau itu pernah menjadi profesor di usia muda di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Kemudian pernah juga menjadi ulama yang sangat dekat dengan khalifah, dengan kekuasaan. Berpolemik dengan berbagai aliran, dengan aliran Mu'tazilah yang rasional, dengan aliran Syiah Batiniyah. Tapi kemudian merasa hampa. Akhirnya memutuskan untuk menyepi, pergi ke Damaskus, tinggal di menara Masjid Damaskus, berkholwat, ya, mencari inspirasi, karena ternyata ilmu dan juga kekayaan, kekuasaan itu tidak mendatangkan kebahagiaan buat seorang Imam Al-Ghazali. Sampai kemudian dalam tirakatnya dia menemukan apa yang dia cari dan dia pulang kembali dan kemudian menulis kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin. Setelah itu berbagai kitab lain. Nah, terakhir itu sebelum beliau meninggal, kitab ini yang beliau tulis. Yaitu beliau menceritakan jalan bagi seorang hamba untuk menuju surga. Jadi sebetulnya kitab ini bukan kitab liberal gitu ya. Kitab ini betul-betul memang kitab ditulis oleh ulama klasik, Imam Al-Ghazali, untuk kita semua. Dan ada di sini seperti kita kaji di kajian pertama ya Pak Aiman, ada 7 aqobah, ada 7 tanjakan menuju surga. Ya. Nah ini yang beliau uraikan. Nah kita ini saya nggak akan baca satu persatu karena mungkin kita akan tidur semua. Jadi saya akan coba ringkaskan dengan mengutip beberapa pembahasan. Mudah-mudahan barokah buat kita semua, barokah dari Imam Al-Ghazali, dan kita semua dapat meraih manfaatnya. Baik, di sini beliau mengatakan tanjakan pertama.
Jadi kita langsung bahas tanjakan pertama. Al-aqabatul ula wahiyya aqabatul ilm. Tanjakan pertama yaitu tanjakan ilmu. Jadi beliau hendak mengatakan bahwa kalau kita mau menuju surga itu bagi seorang hamba, ya, pertama kita harus punya ilmu. Nah, ini menarik. Tanjakan pertama justru beliau bicara ilmu. Fa'akulu, maka aku Imam Al-Ghazali berkata, wabillahi taufik, pada Allah aku memohon pertolongan, ya talibal khalasi wal ibadah. Wahai pencari keikhlasan dan ibadah. Jadi kita semua maksudnya, kita yang betul-betul mau ikhlas, mau cari ibadah. Alaika wajib bagimu, alaika awalan, di awal-awal itu yang pertama kali wajib bagimu, waffaqakallahu bil ilm, yaitu kita menuntut ilmu. Fa innahu al qutbu wa alaihi al madar, karena ilmu ini adalah poros dan di atas ilmu beredar segala sesuatu. Ilmu ini kemudian menjadi fondasi atau tiang. Nah, beliau kemudian secara mengejutkan mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anal ilma wal ibadata jauharoni. Sesungguhnya ilmu dan ibadah itu adalah dua permata. Jadi tanjakan pertama itu ilmu, ibadah. Ilmu dan ibadah itu adalah dua permata. Terus beliau mengatakan di sini, li ajlihi makana kullu matara wa tasma. Ini yang kemudian menjadi apa yang engkau lihat dan apa yang engkau dengar, min tasnifil musannifin, dari karya-karya para pengarang, wa ta'limil muallimin, dari pengajarannya para pengajar, para profesor, wa wa'iz al-wa'izin, nasihatnya dari para ustadz, wa nazarin nazirin, dan pemikiran dari para cendekiawan. Nah, dari dua ini, ibadah dengan ilmu, kemudian beliau mengatakan yang mana sebetulnya yang lebih utama dari ilmu dan ibadah. Dua-duanya adalah permata, tapi mana yang lebih mulia? Nah, faiza alimta, maka jika engkau telah mengetahui bahwa ini ada ibadah dengan ada ilmu, dua permata, fa'lam anal ilma asyraful jauharaini wa afdoluhuma. Maka ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah permata yang paling mulia dan paling utama di antara keduanya. Nah, ini saya kira satu hal yang sangat menarik. Jadi beliau mengatakan ilmu dengan ibadah itu utama, tapi yang lebih paling utama lagi adalah ilmu, bukan ibadah. Nah, ini berbeda dengan kecenderungan kita selama ini, mengatakan bahwa ibadah itu yang paling utama ketimbang ilmu. Beliau kemudian memberikan beberapa dalil. Ada beberapa hadis Nabi. Walizalika qala Nabi, bersabda Nabi Muhammad SAW, inna fadlal alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang-orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu, kata Nabi, seperti keutamaan aku, Nabi Muhammad, atas laki-laki yang terendah dari umatku. Jadi Nabi Muhammad itu begitu agung posisinya. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad itu ada laki-laki yang paling terendah posisinya, entah karena kemaksiatannya, ya, entah karena kefasikannya, kezalimannya. Maka kira-kira posisi orang berilmu itu posisi seperti Nabi Muhammad, posisi ahli ibadah itu posisi yang paling bawah tadi. Nah, ini dalil pertama dari Imam Al-Ghazali mengenai pentingnya ilmu. Yang kedua adalah nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamaha wa qiyamiha. Jadi memandang wajah orang alim, orang berilmu itu, kata Nabi Muhammad, lebih aku cintai dibandingkan beribadah 1 tahun
berpuasa 1 tahun, dan sholat malam 1 tahun. Maka beruntunglah bagi yang punya suami kiai. Ya, saya ngeledekin semalam istri saya, jadi pandanglah wajah orang-orang alim. Ya, jadi cukup dengan memandang wajah orang alim aja itu, kata Nabi Muhammad, lebih aku sukai ketimbang beribadah 1 tahun, sholat 1 tahun, ya, puasa 1 tahun. Wah, luar biasa ini. Makanya Pak Aiman itu sekarang berubah menjadi orang yang sangat alim. Agar istrinya itu agar istrinya kemudian memandangnya terus, ya, dan itu langsung berpahala sih seperti 1 tahun. Kan luar biasa itu, ya, luar biasa. Tentu kalau istrinya juga alim, istrinya yang ustazah ya sama gitu, suaminya. Jadi ya, biar jangan diprotes ibu-ibu ini ya. Apalagi kalau dua-duanya saling alim, ya udah saling pandang-pandang memandang aja itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad lagi, ini dalil dari Imam Al-Ghazali. Ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah. Kata Nabi kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang penghuni surga yang paling mulia? Kemudian para sahabat yang mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya tentu ya Rasul, kami mau tahu. Kemudian Rasul mengatakan, qala hum ulama'u ummati. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dari umatku. Jadi kemudian di sini disebut kesimpulan dari Imam Ghazali, kemudian fabana laka, maka sudah jelas bagi kalian, annal ilma asyrafu jauhar minal ibadah. Sudah jelas ilmu itulah permata paling mulia dibandingkan ibadah. Walakin la budda minal ibadah ma'al ilmi wa ila kana ilmuhu habaan mansuran. Tetapi nggak boleh ibadah itu tidak boleh ibadah itu tidak disertai dengan ilmu. Kalau tidak, maka wujud ilmunya debu berserakan gitu. Jadi tetap saja orang berilmu jangan mentang-mentang berilmu kemudian nggak ibadah lagi gitu ya. Tetap dua. Nah, saya ingin biar nggak ngantuk selesai. Sekarang kita bahas. Karena kemarin kalau tadi malam Pak Ade selalu bilang ke saya, dongengnya gitu kan. Nah, kenapa kajian masalah ilmu sebagai tanjakan pertama ini dalam menuju surga ini menjadi penting? Karena kecenderungan sekarang, semua hal itu diukurnya lewat ibadah. Kalau punya hutang, tidak bisa bayar, tidak apa. Itu biasanya datangnya ke kiai. Nanti sama kiai disuruh baca wirid sekian banyak. Punya masalah rumah tangga, nanti datangnya solusinya apa? Oh, harus sering-sering tahajud. Punya masalah dengan pembimbing saat disertasi. Nah, kalau sudah ketawa ini. Itu juga begitu. Oh, Anda harus sholat tepat pada waktunya. Biar nanti bisa submit disertasinya juga tepat pada waktunya. Kalau urusan dengan Allah saja Anda tidak taat tepat waktu, bagaimana supervisor kemudian mau tepat waktu? Nah, kira-kira begitu. Jadi segala macam persoalan, solusinya adalah ibadah. Nah, ini kecenderungan kita sekarang. Kalau punya masalah besar, datangnya ke kiai. Bukan kita datangnya ke psikolog atau psikiater. Seolah-olah kalau ke psikolog atau psikiater itu menjadi sebuah aib. Padahal ada ilmunya di situ. Atau kalau punya masalah curhat ke medsos. Nah, ini juga repot kan gitu kan. Paling-paling hanya bisa dikomentari Masya Allah, Tabarakallah gitu kan. Cuma begitu aja selesai gitu kan. Punya hutang juga seperti itu tadi. Baca wirid sekian banyak. Apakah wirid, doa ibadah itu tidak baik? Baik. Tidak ada masalah, baik. Tetapi tidak semua persoalan selesai dengan itu. Kalau kemudian kita punya hutang, ya maka konsultasilah dengan konsultasi keuangan, finance consultant. Gitu ya. Kenapa? Yang difficulties ya. Nah, carilah kemudian orang-orang, lembaga yang bisa membantu kita mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Nah, kecenderungan kita ini yang saya kira menjadi persoalan. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ilmu itu lebih utama. Jadi semua itu ada ilmunya.
Nah, begitu juga tadi. Semangat beribadah kita kalau tidak dibarengi ilmu itu akan jadi bablas. Misalnya ada yang mengatakan kalau tidak sholat jamaah di masjid itu jadi kafir. Misalnya. Padahal ada mazhab yang mengatakan ini adalah fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada ilmunya di situ. Karena jangan sampai karena orang lain ibadahnya beda dengan kita dan kita nggak tahu ilmunya, kita kemudian melabeli orang itu. Nah, ini jadi persoalan. Atau lagi tadi mengatakan ini banyak beredar di medsos, di apa itu tadi. Dengan dalil as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya, ya, di awal waktu. Jadi katakan itu, kalau kamu punya masalah, entah tadi dengan supervisor, entah dengan apa gitu ya, sholat pada waktunya. Tentu baik. Tapi apakah betul maksud Nabi mengatakan sholat di awal waktu itu sebagai solusi semua masalah? Kan nggak ada terangan seperti itu. Apalagi kalau kita belajar fikih, itu para ulama sudah membahas keutamaan sholat itu di mana. Ada yang memang di awal waktu, ada yang bahkan di pertengahan, ditunda, ada yang bahkan di akhir waktu. Tergantung jenis sholatnya. Tidak semua sholat itu afdolnya lebih utama di awal waktu. Maghrib di awal waktu. Tapi sholat Isya yang afdolnya adalah di akhir waktu. Atau hadis Nabi mengatakan ketika datang waktu zuhur dan cuaca saat itu sangat panas. Lagi musim panas. Bilal mau azan, kata Nabi, sabar Bilal. Tunggu sebentar, tunggu matahari agak geser dikit. Baru kemudian Bilal azan dan orang-orang datang. Jadi Nabi saja tidak mau agar umatnya setiap waktu sholat. Tapi kemudian karena kita tadi menganggap solusinya adalah ibadah setiap persoalan, gitu ya. Kemudian kita merasa bahwa itulah satu-satunya solusi dari persoalan kita. Nah kemudian ilmu apa yang tadi disebutkan lebih utama dari ibadah? Jadi ada satu riwayat, ini di kitab ini juga dijelaskan, ada satu riwayat. Jadi ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid dan melihat ada setan di situ yang lagi gelisah. Kenapa? Ada satu orang sedang tidur di masjid, ada satu lagi orang lagi sholat di masjid. Jadi datang ke masjid itu nggak seperti Pak Dadang yang selalu kalau kita ketemu lagi sholat di masjid. Ada juga yang seperti Pak Miftah tidur kan gitu kan. Nah. Terus kemudian walaupun sambil duduk gitu kan, tapi tidur dia. Terus Nabi bingung dalam riwayat ini, kalau lihat ada setan lagi kebingungan ini. Kenapa kamu kata Nabi? Ya saya itu mau godain yang lagi sholat itu. Terus, tapi di sampingnya ada teman yang lagi tidur. Temannya ini alim. Gitu. Jadi gara-gara yang lagi tidur ini alim ini, setan itu grogi mau godain yang di sampingnya, orang yang bukan alim, nggak punya ilmu ya. Kemudian lagi sholat. Nah kata alim dalam bahasa Indonesia itu menjadi alim ulama kan gitu ya. Nah ini juga satu persoalan. Padahal alim itu dibedakan dengan abid. Kalau alim dia orang yang punya ilmu. Kalau abid dia memang ahli ibadah. Ini yang tadi disebut bahwa keutamaan alim, orang alim dibanding orang ibadah itu seperti keutamaan Nabi Muhammad SAW dan orang terendah dari umat. Itu pula sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Iqra, suruh membaca. Ini adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Karena itu akan menjadi sangat ironis ketika negeri-negeri muslim tingkat literasinya sangat rendah. Di negeri Timur Tengah misalnya, itu banyak askar, polisi, militer gitu ya, itu yang buta huruf. Dulu saya waktu di Mesir itu
kita mau jalan ke Alexandria, Iskandar Shah, ya, kota yang sangat cantik di luar Kairo. Itu ada kawan mahasiswa Al-Azhar yang mendampingi saya, mengatakan, Gus jangan lupa paspornya dibawa, karena nanti akan dicek menuju ke sana oleh askar. Terus dia bilang, oh iya ada, kamu udah bawa paspor? Dia sambil ketawa. Dia bilang, saya minjem paspor kawan saya. Katanya. Loh kenapa? Askarnya buta huruf, gak paham kok dia. Katanya. Dan ternyata betul. Begitu kemudian ketemu itu dicek, kawan saya juga dicek, oh iya udah lewat aja. Yang penting bawa, gitu loh, misal. Entah siapa, gitu ya, cek. Atau begitu di imigrasi Kairo itu juga parah juga. Di imigrasi Kairo itu saya kasih paspor saya, dibuka, dia bolak-balik gitu. Saya bilang, kamu cari apa? Saya bilang. Terus dia nyari, ketemulah di halaman tengah itu, dulu waktu visa saya ke Amerika. Yang ada fotonya, ada namanya, kena ada stiker lengkap gitu kan. Dia sangka itu halaman awalnya dari paspor. Saya bilang, bukan itu. Saya bilang gini, dia malah marah gitu. Kamu gak usah ngajarin saya. Kata, oh ya udah saya diem aja. Yang penting dia cap aja, udah gitu kan. Jadi padahal dia pegawai imigrasi gitu ya. Nggak tahu apa dia terpesona memandang saya atau apa, nggak tahu saya gitu ya. Waktu itu. Padahal saya didampingi istri saat itu. Gitu ya. Apalagi kalau sendirian Pak Iman ya. Nah, ini parah memang literasi. Literasi di Timur Tengah itu parah. Sampai ada data mengatakan bahwa kalau dikumpulkan semua penduduk Timur Tengah itu sekitar 60-70% itu buta huruf. Gitu. Kita saja literasinya dibanding Vietnam kalah kita. Literasi kita. Jadi makanya kemudian orang menyebarkan hoax lewat medsos, lewat apa itu mudah semua gitu. Nah itu. Nah padahal kalau kita lihat sejarah betapa umat Islam itu menguasai panggung dunia, itu ya gara-gara ilmu. Ada yang bisa main gitar di sini? Nah Mas Rifki ya. Itu penemu gitar itu Al-Farabi. Atau kalau dulu yang para sesepuh ini, saya nggak sebut nama, pokoknya para sesepuh yang merasa sepuh lah gitu ya. Itu dulu belajarnya kan aljabar. Kalau angkatan saya matematika. Kalau angkatan yang tua-tua dulu aljabar. Gitu. Itu kan dari orang Arab, aljabar. Algebra kalau di sininya gitu. Itu orang, ya kan? Ini orang Arab, orang Muslim yang kemudian membuat matematika. Yang menemukan kemudian angka 0, itu juga orang Islam. Avicenna Ibnu Sina. Ada Averroes, Ibnu Rus, ada Avicenna Ibnu Sina. Dokteran. Kemudian juga Al-Khawarizmi. Raksasa ilmu, bapak optik dan seterusnya. Bapak sosiologi Ibnu Khaldun. Ya. Jadi mereka lah para ulama-ulama kita ya yang tidak, dan dulu itu tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan gitu ya. Misalnya contoh tadi Ibnu Sina yang disebut oleh Pak Miftah. Ibnu Sina itu kedokteran, tapi dia juga seorang filosof Muslim. Ya, Ibnu Rushd, Averroes yang tadi di barat terkenal dengan nama Averroes ya. Dan kabarnya dia mempengaruhi Thomas Aquinas, sehingga Thomas Aquinas itu menulis buku dan itu mempengaruhi Renaissance di Eropa. Karena Ibnu Rushd itu di Cordoba di Spanyol. Jadi Ibnu Rushd itu by definitions dia orang barat. Ibnu Rushd itu. Karena dia di Cordoba di Spanyol. Karena dulu kan Islam masuk di Spanyol. Di Andalusia. Sementara kita ini kan sekarang kalau dengan orang Islam yang berkarir di barat seringkali jadi curiga. Wah dia bagian dari orientalis kah, bagian apa kan gitu kan, liberal kah, sesat kah dan seterusnya gitu. Padahal Ibnu Rushd itu seorang ulama yang ada di Spanyol. By definition dia barat. Terus juga misalnya lagi pengarang kitab Al-Muwafaqat Imam Syatibi itu juga di Spanyol. Nah, poin saya adalah ketika kita memperlakukan ibadah lebih tinggi dari ilmu, kita memperlakukan orang-orang rajin ibadah ketimbang ilmuwan itu lebih tinggi, maka ya seperti inilah umat Islam sekarang kondisinya.
Nah, sekarang itu misalnya ramai sekali di Indonesia itu eh, rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Tentu satu yang baik. Ini jangan dipelintir. Ini tentu satu yang baik, rumah tahfiz Al-Quran. Bahkan orang tua saya nggak cuma bikin rumah tahfiz, bikin perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Perguruan tinggi ilmu Al-Quran buat laki-laki, institut ilmu Al-Quran IQ untuk perempuan. Jadi dan sebagian dari kita juga ikut khataman Quran tiap bulan. Jadi tentu saya percaya dengan keberkahan Al-Quran. Tapi sekarang itu banyak orang tua yang karena dulunya tidak hafal Quran, sekarang anaknya dipaksa hafal Quran. Kompensasi terhadap kegagalannya. Gitu ya. Nah, jadi rumah-rumah tahfiz Al-Quran itu akhirnya seperti itu, banyak anak-anak yang kemudian dipaksa oleh orang tuanya. Padahal ada anak yang memang hafalannya kuat. Baik. Ada anak yang kebetulan memang bakatnya bukan di dunia hafal menghafal. Tapi karena dipaksa, ini jadi repot. Jadi akhirnya menghafal dengan keadaan terpaksa. Itu biasanya setelah selesai, ya Ustaz Taufik ya, setelah selesai itu nggak hafal lagi itu biasanya. Karena dipaksa seperti itu. Gitu. Ya. Sama dulu dengan kami di pondok juga seperti itu, suruh hafal arba'in, ya karena setorannya itu harus hafal. Setelah selesai keluar dari sana nggak apa lagi gitu. Karena niatnya memang yang penting setorannya beres gitu. Misalnya. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi akhirnya bagaimana kemudian kita mau menempatkan ilmu ini lebih tinggi. Nah, kembali tadi pada pernyataan saya bahwa kajian pertama itu soal Iqra, perintah pertama soal Iqra, dan tidak disebutkan hanya untuk membaca Al-Quran atau membaca hadis atau membaca ilmu agama, tapi umum selama Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, selama kita menyebut nama Allah yang menciptakan kita. Jadi kita belajar ilmu apapun, sosiologi, ekonomi, statistik, apapun ya, bahasa Inggris misalnya, ya. Itu juga semuanya ada ilmunya dan itu semua diminta kita untuk membaca Iqra. Nah, ini yang kemudian tangga pertama menuju surga. Harus ada ilmu. Beribadah tanpa ilmu jadi persoalan. Tidak cukup dengan semangat. Saya sempat tulis di Instagram saya ada video ketika orang sholat di pesawat. Gitu ya. Rame. Sholat di pesawat, tentu bagus dong dia ingat sholat lagi di pesawat. Kan hal yang baik, kita tidak mengatakan sesuatu yang jelek. Tapi ada ilmunya. Apalagi bagaimana caranya agar sholat itu di pesawat tidak mengganggu penumpang yang lain atau pramugari atau pramugara. Ya, di mana dia di koridor. Atau misalnya ada juga beredar video, tidak perlu saya sebut, ada seorang mantan jenderal yang dia mau sholat di kereta dan dia bertayamum. Tapi yang diusap bukan mukanya, tapi kakinya. Dan itu sempat ramai beredar. Ya. Hampir saya terpancing komen. Tapi saya hapus gitu. Kenapa? Karena takut kalau saya pulang ntar saya dijemput di bandara gitu ya. Ya, tapi itu jadi persoalan karena dunia itu demi konten, ya, dia mau menunjukkan bahwa dia di kereta pun tetap ingat sholat, satu yang baik. Tapi kemudian dia bertayamum yang tanpa kemudian tahu, tanpa sadar bahwa tayamumnya itu keliru gitu. Jadi yang diusap bukan mukanya, tapi kakinya. Gitu ya. Jadi kan jadi agak repot gitu. Dan itu anak buahnya juga mungkin gak ada berani ngasih tahu gitu kan. Takut nggak hidup juga kali gitu kan. Dan diposting di medsos di mana-mana gitu. Jadi rame akhirnya gitu kan. Nah, ini lagi-lagi ini bukti bahwa memang ilmu itu harus didahulukan ketimbang kita beribadah. Saya kira itu saja pengantarnya. Ini kan kita ada dialog ya. Ada dialog. Jadi mudah-mudahan ada dialog dan pertanyaannya nggak susah-susah. Karena ilmu saya juga terbatas, kapasitas juga pas-pasan, dan ini banyak juga para sesepuh senior kita, nanti kalau ada pertanyaan yang sudah dijawab, mudah-mudahan para sesepuh bersedia ikut membantu menjawab. Terima kasih, subhanallah ilmalana ilmu alam tanah innaka antal alimul hakim, maha suci engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadir Sahusin
tentang tadi kajian Minhajul Abidin, baru tahap pertama, tanjakan pertama tentang ilmu. Sudah ada, ini kan ada 7 akobah Pak. Ada 7 akobah, jadi ini baru yang pertamanya aja. Itu tadi tentang ilmu, bahwa pentingnya ilmu buat kita sebagai pencerahan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kajian yang luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin ada saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Kita buka 3 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas penyampaiannya. Saya izin bertanya, bagi kami yang keilmuannya ingin difokuskan bukan di bidang agama, dari sisi agama Islam itu ilmu minimum batas ilmu, ya batas minimum ilmu yang harus kami pelajari ketika kami ingin fokus ke dunia itu apa? Kalau Al-Quran, kalau fikih itu kami harus belajar di mana saja itu minimalnya Gus. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita lanjutkan tadi bacanya, dijelaskan sebetulnya oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita, jadi yang kemudian siapapun dari kita, kata Imam Al-Ghazali, itu kita harus punya minimum pengetahuan tentang agama. Tidak mesti harus jadi ustadz, tidak mesti harus jadi kiai, jadi apa. Tapi ada ilmu yang memang minimum kita harus tahu. Jadi misalnya, yang pertama itu adalah ilmu tentang tauhid. Jadi kita tidak bisa bilang kalau ditanya gini, Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Oh, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad. Dari mana kamu tahu? Kata orang tua saya. Kata guru saya. Itu nggak boleh. Jadi memang kita harus belajar ilmu tauhid itu. Kita tahu Allah, ma'rifatullah, ya. Kita mengenal tentang Allah, sifat-sifatnya. Kita tahu asmaul husnanya, belajar. Kita tahu kalau dalam di pondok itu ada sifat 20, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya ya. Ada 20 sifat wajib, nanti ada sifat mustahilnya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad, ya. Kita juga tahu tentang sosok Nabi Muhammad, makanya itu kalau di pesantren juga kalau ada acara Maulid Nabi, itu ada pembacaan manakib, pembacaan sejarah tentang Nabi Muhammad. Sekarang ini banyak ini Ustadz di YouTube itu ada beberapa eksperimen, nanya ke beberapa anak tentang Nabi Muhammad. Gitu. Coba disebutkan siapa namanya bapak Nabi Muhammad. Ternyata banyak anak-anak yang nggak tahu. Siapa nama kakeknya? Siapa nama anaknya? Siapa nama sahabatnya? Ternyata banyak nggak tahu. Tapi kalau ditanya tentang K-pop, tahu semua. Jadi ini memang ilmu tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. Ini memang minimum ya, yang harus kita pelajari, kita tahu. Tidak bisa kita hanya mengatakan katanya. Tapi memang kita harus meyakini dan mempelajari itu. Pertama. Yang berikutnya adalah ilmu tentang ibadah. Jadi mana yang wajib, ya, mana yang halal, mana yang haram, mana kemudian yang bisa membatalkan ibadah, itu semua kita tahu. Nah ini saja kadang-kala kita masih acak-adut ini. Ya, misalnya kemudian soal babi saja. Ini kita nih kalau sudah ngomongin babi itu sensinya luar biasa. Gitu. Lebih sensi ketimbang bahas soal korupsi di Indonesia. Tuh. Jadi kalau sudah bahas babi itu, emosi itu memuncak. Tapi kalau kemudian bahas polusi Jakarta, dianggap aman-aman saja. Padahal itu yang dihirup racun tiap hari. Yang dampaknya lebih parah daripada kita makan babi. Makan babi itu berdosa, iya. Tapi kalau kita menghirup polusi udara racun itu, mungkin dalam jangka panjang, itu kayak apa nanti generasi berikutnya di Jakarta yang kena polusi itu. Parah. Tapi karena tidak disebut dalam Quran, yang disebut adalah babinya, jadi panjang. Apakah kemudian lemak babi itu haram?
apakah kemudian kulit babi itu najis? Apakah bisa dianggap suci kalau disamak? Begitu juga persoalan-persoalan lain. Nah, kalau kita tidak tahu yang mendetilnya, maka tanya. Tanya kepada yang ahlinya. Nah, itu memang perintah Al-Quran. Itu kan? Tanya kepada alat zikr, kepada orang-orang yang berilmu. Kalau sudah detail-detail fikihnya, seperti itu. Tapi umumnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, di mana hari-hari yang tidak boleh kita puasa di luar Ramadan. Nah, itu kita harus tahu. Nanti kalau sudah detailnya, apakah sholatnya nanti boleh dijamak, dikosor atau tidak, gitu ya. Nah itu kita harus tahu. Tayamum tadi, yang mana yang mesti diusap, gitu ya. Itu kita harus tahu. Jangan sampai kalau tadi ada tayamum yang diusap kaki bukan muka, atau malah nanti kalau misalnya mau mandi wajib, tidak punya air, kemudian tayamumnya guling-guling di pasir. Kan repot juga nanti gitu ya. Jadi itu kita harus tahu. Nah, di luar itu, di luar persoalan tauhid dan ibadah, kita tidak dituntut untuk tahu lebih detail. Jadi memang ada pengetahuan minimum sebagai muslim yang kita harus tahu. Dan itulah saya kira makanya kita semua rajin ke pengajian, kita belajar. Dulu itu belajar di surau, ya. Kalau sekarang belajarnya di YouTube nggak masalah, dimanapun boleh. Platformnya kan boleh berbeda, ya, tapi kan belajarnya tetap sama, ya, seperti itu. Saya kira itu, Ustaz. Mau ditambahkan silakan. Ini Mau ditambahkan? Taufik? Ada pertanyaan ini kedua? ada dari sebelah kiri ibu-ibu juga ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya, Iya, ibu-ibu? ibu silakan. Ini. Mana Pak Dadang? Ini mikrofonnya. Hidup, udah. Oh, enggak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana caranya untuk disiplin mencari ilmu tentang Islam sehingga lebih semangat mencari ilmu dan tidak burn out? Terima kasih. Baik, sekarang itu kajian itu banyak sekali ya. Itu yang saya bilang, sekarang kita malah overdosis ngomongin agama. Makanya itu dari awal saya mengatakan bahwa ketika disebut bahwa kita harus ikra, orang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang abid, orang alibadah. Ilmu yang dan saya contohkan beberapa ilmuwan kita yang juga menguasai keilmuan umum. Maksud saya memang bukan hanya sekedar kita semangat mencari ilmu agama saja. Jadi bahkan ketika Al-Quran memerintahkan untuk jihad, itu Al-Quran juga mengatakan, kenapa tidak? Kenapa semuanya mau pergi berjihad? Kenapa tidak sebagian dari kalian itu menuntut ilmu? Itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu juga jihad sebetulnya. Nah, karena itu semangat kita untuk menuntut ilmu itu harus minimal sama dengan semangat kita beribadah lah. Kalau kita tidak ingin melampaui semangat itu. Gitu. Nah, terus tipsnya bagaimana? Nah, kalau saya merasa bahwa dalam 24 jam, ya, 24 jam kita ini, kita ada waktu-waktu untuk sholat. Udah ditentukan oleh Allah untuk sholat. Oke. Tapi waktu untuk kita belajar, ini gimana? Dan belajar yang saya maksud ini bukan cuma sekedar di kampus, ya. Tapi dan hanya untuk para pelajar, tidak. Seumur hidup kita memang harus belajar. Apapun posisi kita. Dan yang dipelajari di banyak hal. Dari mulai belajar masak-memasak, itu juga ilmu, ada ilmunya. Kemudian belajar mengurus rumah tangga, belajar menyayangi istri, ya Pak Iman. Tetap saja memang ada ilmunya itu, gitu. Ya. Nah, karena itu yang paling baik adalah memang kita harus ada punya waktu. Jadi kalau ibu-ibu tuh suka bilang, saya mau ada me time, gitu ya. Nah, sayangnya me time itu biasanya ke mall.
Atau ngumpul gitu ya, terus nanti kemudian posting-posting gitu ya. Ya itu silakan aja me time-nya seperti itu gitu. Tapi juga harus ada waktu yang memang kita khususkan dalam 24 jam itu, sebagaimana kita menghususkan waktu sholat, ada yang memang kita punya niat untuk meningkatkan ilmu. Ya, entahkah kemudian kita mendengarkan di YouTube pengajian, ya banyak sekali kan sekarang ustadz-ustadz para habaib di YouTube itu ya, yang luar biasa bagusnya gitu. Atau inilah datang ke pengajian di Westall ini, ataupun berbagai pengajian lain ya. Jadi memang harus ada, kita niatkan dalam hidup kita ini, kita harus nambah pengetahuan kita. Nah, semangat ini yang saya kira harus terus kita pegang. Ya nggak masalah mau profesor sekalipun, mau ulama sekalipun, kalau dia sudah tidak mengkaji dan tidak mengaji lagi, gitu ya. Mengkaji itu ya yang umum, mengaji itu ya yang agama, gitu. Maka ya dia hanya akan putar. Ini kalau anak milenial nggak paham nih. Saya mau ngomong putar pita kaset, kan sekarang udah gak ada kaset ya, nggak bisa di rewind lagi gitu ya. Nah, jadi itu saja akhirnya yang disampaikan. Nanti misalnya selesai doktor pulang ke Indonesia, itu tahun pertama itu akan sibuk ceramah kemana-mana yang diomongin disertasinya. Gitu. Setelah 1 tahun habis bahan, diundang lagi bingung, apalagi diomongin. Gitu. Kalau kemudian tidak lagi menambah pengetahuan. Gitu. Nah, apalagi kalau soal agama juga gitu, banyak hal yang kita tidak tahu, tidak apa gitu ya. Saya misalnya kalau dengarkan pengajiannya Habib Prof. Quraisy Shihab misalnya, selalu ada kajian tafsir baru yang beliau sampaikan, yang saya belum pernah dengar. Gitu, karena memang beliau maha guru tafsir. Meskipun sebagian orang banyak yang nggak mau dengan beliau, ya itu hak masing-masing lah. Tapi buat saya sih rugi besar. Jadi kalau kemudian ada kesempatan mendengarkan Habib Prof. Quraisy Shihab bicara, selalu ada hal baru yang beliau sampaikan. Meskipun ayat yang dibaca saya sudah tahu. Tapi perspektif beliau, cara beliau mengupas, cara beliau menjelaskan, ada sesuatu yang baru. Begitu juga dengan para kiai kita yang lain, para habib yang lain. Karena itu memang dituntut agar kita itu rendah hati, dan yang diajarkan doanya oleh Rasulullah itu luar biasa. Robbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Orang itu tidak akan minta tambah ilmu kalau dia sudah merasa cukup. Kalau saya makan 1 piring kenyang, nanti di sebelah ini, saya tidak akan nambah karena sudah kenyang. Ilmu juga gitu. Kalau orang merasa dia kenyang, dia tidak akan minta tambah. Maka ketika Nabi mengajarkan doa, Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu. Itu Nabi sedang mengajarkan kita agar tidak merasa puas dengan apa yang kita punya. Tidak merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Ya, ilmu Allah ini berlapis-lapis. Bahkan disebut dalam Quran 7 samudra dipakai menulis ilmu tinta. Sebagai tinta, ilmu Allah gak akan cukup. Jadi selalu ada hal yang baru yang kita bisa pelajari. Dan itu yang menarik. Dari semangat mencari ilmu itu. Memang agak ada repotnya. Repotnya itu misalnya kalau saya nonton Netflix gitu, itu jadi penasaran. Maka biasanya nggak selesai filmnya itu buru-buru langsung Google dulu gitu. Ini gimana sih? Apalagi kalau sudah bicara tentang film-film kolosal, history begitu ya. Sehingga keluarga suka protes gitu. Ya dinikmati aja lah, udahlah nonton ya nonton aja gitu. Ya, tapi itu tadi, karena pengen tahu. Selalu rasa ingin tahu. Dan menarik gitu ya. Jadi saya kira itu tipsnya Bu, mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Pak Aiman, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dikatakan sama Gus Nadir itu kalau kita bisa dapatkan ilmu dari mana-mana, dari channel mana-mana. Sementara kan kita memang harus selalu mencari ilmu dan ilmu Allah itu berlapis-lapis. Dan saya yakin artinya berlapis-lapis mungkin menurut pandangan sempit saya itu artinya dari sisi ini ada, dari situ ada, dari mana-mana ada. Nah, saya yakin ilmu Allah ini semuanya tuh yang dari segala macam sisi ini kan nggak kontradiktif gitu ya, pasti sama gitu. Istilahnya, oh dari sisi ini
Alasannya begini, dari sisi alasannya begini. Nah, kalau kita sebagai orang awam itu mau cari referensi, misalnya saya ngefans nih sama Ustadz ini A sama Ustadz B gitu. Terus tahu-tahu mungkin kontradiktif, terus menurut kita kontradiktif, tapi mungkin menurut Ustadznya nggak kontradiktif. Itu kira-kira apa yang kita acu gitu loh. Sementara ya memang kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Oh, orang lain berbeda sama kita. Oh, itu berbeda gitu. Apa di mata Allah itu sama-sama dua-duanya baik atau bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini pertanyaannya sangat baik. Jadi memang sekarang kita menuntut ilmu banyak sekali platform yang kita. Tapi kita juga pertama harus lihat kualifikasi dari ustadznya. Nah ini kenapa? Karena zaman sekarang juga zaman era medsosnya semua tiba-tiba bisa mendadak jadi ustadz. Nah ini juga jadi problem kita. Dan kadang-kala yang dicari adalah ya, ini ada kawan saya melakukan penelitian buat disertasinya. Ketika ditanya kepada anak-anak SMA, kenapa kamu ikut ceramahnya si A atau si B? Kenapa bukan si C atau si D? Alasannya apa? Oh, karena followernya banyak. Gitu. Jadi yang dinilai adalah karena postingannya yang mengklik like-nya banyak, yang share-nya banyak. Tapi apakah ini memang betul-betul ustadz? Memang dia memang belajar? Ya, ini kan repot. Karena kan kalau di bidang umum kan ada sertifikat profesi, ya. Terus kemudian juga setelah sekian tahun dia kuliah di kedokteran, kemudian dia menjadi koas, kemudian dia jadi dokter, ada dokter spesialis dan seterusnya. Sementara kalau kita mau datang itu ada papan namanya dokter spesialis apa dan seterusnya gitu ya. Ada kualifikasinya. Kalau jadi ustadz ini agak repot kita. Nah, sekarang sudah ada website namanya cariustad.com. Nah, di sana itu kita mau ahli apa? Itu memang disaring. Jadi kita mau yang ahli tafsir, misalnya mau mengundang gitu nanti kalau pulang ke Indonesia gitu, atau dari sini pun juga mengundang yang dari Indonesia ke sini gitu. Bisa dicek gitu. Ini dia ahlinya apa? Kita tuh pengen yang ahli fikih deh. Untuk membahas tadi itu mazhab ini gimana gitu. Kayaknya butuh nih di sini gitu. Tinggal cari di sana. Kita mau yang ahli hadis. Sekarang udah capek bahas fikih, mau bahas hadis, bisa dicari di sana, cari ustad.com misalnya. Nah, jadi itu yang pertama, kualifikasinya mesti jelas. Kalau dalam bahasa pondok pesantren itu disebut harus punya sanad keilmuan. Gitu. Dia ngajinya itu dulu sama kiai siapa, ya di madrasah mana, di pondok mana gitu ya. Bukan tiba-tiba nggak jelas terus dia menjadi ustadz dan dipanggil di mana-mana gitu ya. Lagi-lagi saya no mention. Nanti ada yang tersinggung soalnya di sini. Kalau disebut. Nah, terus yang kemudian berikutnya kita harus lapang dada menerima perbedaan. Yang ustadz itu juga harus lapang dada. Kenapa? Karena disebut bahwa kalian itu dai, bukan hakim. Kalau hakim itu dia menghakimi, memvonis siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau namanya dai, dia harus mengajak, bukan mengejek. Dia harus merangkul, bukan memukul. Ini yang dari sisi ustadznya. Dari sisi kitanya, sebagai pendengar, sebagai orang yang mencari ilmu, ya, kita juga harus lapang dada terhadap perbedaan pendapat di kalangan ustadz. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Muhammad dulu, para sahabat itu sudah berbeda pendapat. Banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya, ketika kemudian sahabat Nabi mau diperintahkan Nabi untuk ke satu area namanya Bani Quraizoh. Saat itu sedang dalam konteks pertempuran, Bani Quraizoh. Nabi mengatakan, kamu jangan sholat asar kecuali kalau kamu sudah sampai di perkampungan Bani Quraizoh. Tahu-tahu di pertengahan jalan, asar datang. Waktu asar datang. Ini sebagian sahabat mengatakan, ya kita kalau gitu sholatnya nanti. Udah sampai di Bani Quraizoh. Yang lain mengatakan, habis waktu asar nanti, sampai di tempat sana. Nggak dapat kita asar. Dibantah lagi, tapi kan Nabi bilangnya begitu. Maka sebagian sholat asar duluan, meskipun belum sampai di Bani Quraizoh, karena waktunya sudah. Yang lain,
Sholatnya jadi terlambat sholat asarnya. Baru sampai di Bani Quraidah. Balik ke Madinah, tanya ke Nabi. Kata Nabi, Pak, dua-duanya benar. Jadi Nabi itu santai sama perbedaan pendapat para sahabatnya. Kita ini yang kadang-kadang gak santai kan itu. Begitu juga kita harus lihat perbedaan pendapatnya di bidang apa. Kalau itu di bidang fikih, ya, seperti tadi misalnya, apakah kulit babi itu bisa disucikan atau tidak? Ada yang pakai jaket dari kulit babi, sepatu dari kulit babi. Bagi yang berpendapat bahwa kulit babi itu najis dan tidak bisa disucikan, karena babinya sendiri sudah najis, dia tidak mau pakai itu, tidak mau beli, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia pakai pendapat yang lain, dengan keutamaan hadis bahwa setiap kulit yang disama itu menjadi suci, ya, meskipun dia kulit babi sekalipun, kalau sudah disamak jadi suci, dia pakai produk-produk itu, ya silakan. Mana yang benar? Walau alam bishawab. Kita tidak tahu akhirnya mana yang benar, mana salah. Begitu pula kalau saya suka ke masjid Turki, 5 menit dari rumah saya. Itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya kan takbirnya beda. Karena dia mazhab Hanafi. Ya, jadi beda dengan kita 7 rakaat. 7 dan 5 kita ya, posisi rakaat pertama, rakaat kedua, dia beda. 3 di awal, nanti 3 sebelum ruku. Ini kan beda sekali gitu. Udah jumlah bilangannya beda, kapan? Terus apa kita mau mengatakan itu semua orang yang bermazhab Hanafi yang sholatnya begitu itu nggak sah semua? Repot. Siapa kita? Lagi-lagi kita bukan hakim. Kita hanya dai. Gitu. Nah, lapang dada ini yang saya kira sekarang menjadi langka. Setelah lapang dada, kita harus bisa mengelola perbedaan. Ya. Mengelola perbedaan itu bukan berarti mengelola perbedaan itu silakan kalau ada yang suka kopi, saya suka teh, silakan. Tidak perlu saya mengatakan kopi itu tidak baik, atau mari kita campur kopi dengan tehnya, terus kita minum bareng, menyatu kembali. Enggak. Hal-hal yang memang berbeda nggak usah diseragamkan. Gitu. Nggak usah kemudian kita mau seragamkan hal-hal yang memang beragam. Nah, ini yang mengelola perbedaan itu juga kadang-kadang hanya persoalan teknis, gitu ya. Ini misalnya takmir, Pak Pedi kita nih takmir misalnya, simpel saja, kalau misalnya ada yang mau pengajian, terus mau pengajian itu dimulai dengan tahlilan, dengan zikir. Tidak perlu dilarang. Tapi cukup diumumkan, dikasih tahu aja jadwalnya. Jam 7.15 zikir. Jam 7.30 mulai ceramah. Yang nggak mau zikir datangnya 7.30 aja. Kan tinggal gitu kan. Yang mau datangnya buat zikir datangnya 7.15. Informasinya jelas kok. Pilihan. Sama kalau kita datang ke restoran ada menu. Ada menu ayam goreng gitu kan, ada menu iga bakar. Silakan pilihan aja gitu. Itu mengelola perbedaan. Jadi sebetulnya hal-hal yang sangat teknis di kita itu pun kita masih gagal. Hanya karena tidak suka dengan satu ritual, satu amalan, maka dilarang misalnya. Atau kembali ke Pak Quraisyab tadi. Beliau punya pendapat soal jilbab. Apakah hanya gara-gara satu pendapat yang pendapat beliau yang kita tidak suka, kita tidak cocok, seakan-akan semua pendapat beliau jadi salah semua. Seakan-akan kita nggak boleh lagi baca buku dia, nggak boleh lagi dengerin ceramahnya. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan. Bahwa ada tidak dan para ulama dulu itu juga banyak yang kontroversial. Dan kalau saya ceritakan kaget-kaget itu. Misalnya anjing, buat kita tuh najis ya, mazhab Syafi'i itu anjing liur itu ya. Misalnya. Kalau kita ke Turki anjing itu mau kemana-mana. Atau kalau dengan mazhab Maliki anjing itu suci. Buat mazhab Maliki, buat kita itu najis bukalaudoh. Karena kita mazhab Syafi'i najis besar. Misalnya gitu kan. Nah ini perbedaan-perbedaan seperti ini itu sudah biasa dulunya. Nah, tapi kalau kemudian kita menganggap kita yang paling benar, kan gitu repotnya kan Pak ya. Kita paling benar, yang lain salah semua. Nah, di situ pentingnya lagi ilmu. Balik lagi ke apa yang Imam Ghazali sampaikan. Semakin dalam ilmu kita, semakin kita luaskan bacaan kita, semakin kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Ya, saya kira begitu Pak ya. Masya Allah. Terima kasih atas pencerahan pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak-Bapak maju ke depan. Oh ini, iya sangat menarik sekali kajian di pagi hari ini ya.
Kita mungkin terus akan mengupas kitab Minhajul Abidin ini, karena ini baru awal-awal saja tentang aqobah pertama, tanjakan pertama, atau jalan menuju surga yang pertama tentang ilmu. Masih ada nanti tujuan-tujuan berikutnya untuk menuju surga. Mungkin kajian yang pagi hari ini yang cukup menarik bisa berlanjut terus. Nanti Pak Widodo biar bisa kita khatam ini kitab Minhajul Abidin. Karena kalau tanggung-tanggung kita nggak enak. Nanti Gus Nadir pulang, kalau bisa ada ustadz yang di sini yang bisa melanjutkan kitab Minhajul Abidin ini. Kadang-kadang Pak pulang ke Indonesia, undangan sini, undangan sana, berbulan-bulan, ya kalau nggak ada yang lanjutin nanti bisa kita ilmu tadi kita bisa lupa lagi kayak yang Gus Nadir sampaikan. Terima kasih banyak Ananda Taufik. Terima kasih banyak Gus Nadir kedatangannya di Masjid Baitul. Kita tutup kajian Ahad di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.